Pada sekitar abad ke-15, di sebelah selatan kerajaan Gowa, tepatnya di daerah Kabupaten Takalar saat ini, pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Bajeng. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Karaeng Lowe Ri Bajeng. Kerajaan Bajeng pada masanya adalah salah satu kerajaan yang cukup disegani. Bahkan kerajaan Gowa, yang merupakan kerajaan besar dan termasuk sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan, sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan Bajeng. Bagaimana awal mula terbentuknya kerajaan ini? Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, juga diawali dengan mitos Tumanurung. Berdasarkan catatan Jeti Deman, seorang pejabat Belanda di Takalar, yang berjudul De Tubajeng en de Legende, Omstrand Hun Orsprong, bahwa awal terbentuknya kerajaan Bajeng ditandai dengan kehadiran seorang Tumanurung di daerah tersebut. Tumanurung ini pada awalnya muncul di daerah Tanah Bangka Bantaeng bersama seorang istri dan 6 orang saudara laki-lakinya. Daerah tempat mereka pertama kali muncul, berada di dekat ladang orang tua yang bernama Salinre. Salinre yang merupakan hamba dari Karaeng Bantaeng, kemudian melaporkan kepada tuannya, bahwa dia melihat sekelompok orang, telah tinggal menetap di sekitar ladangnya. Orang-orang ini tidak diketahui dari mana asal-usulnya, mereka tiba-tiba saja berada di tempat tersebut. Pada tempat itu, tiba-tiba juga telah berdiri sebuah rumah panggung yang besar, tanpa diketahui sejak kapan rumah itu dibangun. Kehadiran orang-orang ini dan keanehan-keanehan yang menyertai mereka, kemudian disampaikan Salinre kepada tuannya Karaeng Bantaeng. Karaeng Bantaeng yang merasa curiga, bahwa mereka adalah sosok Tumanurung, kemudian berangkat menemui mereka. Dan setelah berdialog beberapa saat lamanya, yakinlah Karaeng Bantaeng, bahwa mereka betul-betul sosok Tumanurung. Maka dengan kerendahan hati penguasa Bantaeng berkata, "Wahai Tuan, menetaplah Tuan di sini, dan pilihlah tempat di mana saja yang Tuan senangi." Tumanurung tersebut kemudian menjawab, "Saya belum bisa memutuskan, apakah akan tinggal dan menetap di tempat ini. Jika saya menemukan tempat yang cocok, maka saya akan menetap. Tetapi bila tidak, maka saya akan berkelana mencari tempat tinggal yang lain." Setelah sekian lama tinggal di Bantaeng, Tumanurung ini kemudian meminta izin ke Karaeng Bantaeng, untuk melanjutkan pengembaraan mencari tempat hunian yang baru. Dalam pengembaraan, tibalah mereka pada suatu tempat di Bajeng, terletak persis di sebelah utara Kampung Balok. Tempat inilah yang dipilih oleh Tumanurung untuk tinggal dan menetap. Tumanurung inilah yang kemudian disepakati oleh orang-orang Bajeng, untuk dijadikan sebagai raja mereka, dan diberi gelar, Karaeng Lowe Ri Bajeng. Sementara saudara-saudaranya yang lain, melanjutkan perjalanan mereka mencari tempat tinggalnya masing-masing. Ada menetap di Katingan, Puwang, Tindang, Sapaya, Barasak dan Kalimporo. Mereka semua juga bergelar Karaeng Lowe, dan menjadi penguasa di tempat masing-masing. Sementara itu, orang-orang Bajeng kemudian bergotong royong membangunkan sebuah istana yang megah, atau Balak Lompo kepada Karaeng Lowe Ri Bajeng. Disinilah Karaeng Lowe tinggal bersama istri, dan seorang putrinya yang bernama Inaima. Pada suatu waktu, salah seorang hamba Karaeng Lowe Ri Bajeng, yang bernama Ipanaik, berangkat ke hutan untuk mengembalakan kerbaunya. Seperti biasa, Ipanaik kemudian membakar sebuah rumpun bambu yang lebat, untuk memberikan keleluasaan kerbau-kerbau gembalaannya merumput. Tetapi, alangkah kagetnya Ipanaik, ketika rumpun bambu habis terbakar, nampak satu bambu yang tak tersentuh api sedikitpun. Karena penasaran, Ipanaik kemudian mendekat dan melihat, ternyata itu adalah sebuah sumpitan yang terbuat dari kayu hitam, dengan panjang sekitar 2 lengan. Di dekatnya juga terdapat sebuah mata sumpit, dengan 3 sisi mata dan panjang sekitar sesiku. Sumpitan yang baru ditemukannya ini, kemudian digunakan oleh Ipanaik untuk berburu. Setiap dia menembak buruannya, pasti akan tepat mengenai sasaran. Dan kelebihan lain dari anak sumpit ini, apabila ditembakkan ke udara, dia tidak akan jatuh ke bumi, melainkan kembali ke tempatnya. Setiap hari,
Ipanaik selalu membawakan hasil buruan yang banyak kepada Karaeng Lowe Ri Bajeng. Hal ini yang membuat tuannya tersebut merasa penasaran dan bertanya, "Hai Panaik, bagaimana engkau mendapatkan buruan sebanyak ini setiap harinya?" Panaik pun menjawab, "Wahai tuanku, saya bisa mendapatkan buruan yang banyak, berkat sumpitan yang hamba temukan di sekitar alang-alang sewaktu menggembala. Sumpitan ini tidak pernah meleset dari sasarannya, bahkan apabila sumpitan habis ditembakkan, dia akan selalu kembali ke tempatnya." Karaeng Lowe Ri Bajeng kemudian mengambil sumpitan tersebut, dan meniupkannya ke udara. Anak sumpit kemudian jatuh di tepian sebuah sungai, dan tak lama kemudian, anak sumpit itu betul-betul kembali ke tempatnya. Kagum akan keajaiban sumpitan tersebut, Karaeng Lowe Ri Bajeng pun mengambilnya, dan memberi nama, Ibu Klei. Sementara Ipanaik, oleh Karaeng Lowe Ri Bajeng, dinaikkan derajatnya dengan diberi gelar Daeng. Maka disebutlah ia, Ipanaik Daeng Irate. Seiring berjalannya waktu, Inaima, putri dari Karaeng Lowe Ri Bajeng, juga telah tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, yang kecantikannya tersohor di mana-mana. Banyaklah raja-raja, termasuk Raja Gowa yang ingin mempersunting Inaima sebagai seorang istri. Maka oleh Raja Gowa, dikirimlah seorang utusan bernama Ikarek Juru, menyampaikan lamaran terhadap Inaima. Tetapi, lamaran Raja Gowa ini ternyata ditolak oleh Karaeng Lowe Ri Bajeng. Beliau mengatakan, Gowa dan Bajeng tak akan mungkin bisa disatukan. Karena lamarannya ditolak mentah-mentah, Raja Gowa pun murka, dan kembali mengirimkan utusan, tetapi kali ini, untuk memaklumatkan perang, terhadap Karaeng Lowe Ri Bajeng. Akhirnya, pada saat Karaeng Lowe Ri Bajeng tengah melaksanakan sebuah pesta adat di negerinya, pasukan-pasukan kerajaan Gowa pun benar-benar datang menyerang Bajeng. Karaeng Lowe Ri Bajeng, yang didampingi oleh I Bangkasi Cakdi-Cakdi dan Tan Rasang Bodo-Bodo, kemudian maju menerjang pasukan-pasukan musuh. Dengan kehebatan senjata Ibu Klei, Karaeng Lowe Ri Bajeng sukses memukul mundur pasukan kerajaan Gowa, kembali ke negerinya. Setahun kemudian, Raja Gowa kembali mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Bajeng. Namun serangan tersebut kembali dapat dipatahkan, bahkan pasukannya berhasil dipukul mundur hingga ke daerah Bonto Nompo. Tahun berikutnya, Raja Gowa kembali melakukan upaya ketiga untuk dapat menaklukkan kerajaan Bajeng. Tetapi, lagi-lagi serangan ini dapat dipatahkan, dan pasukannya yang dipimpin oleh Ikarek Lolorisero, dikejar hingga ke daerah Pekan Lakbu. Usaha-usaha Raja Gowa untuk dapat menaklukkan kerajaan Bajeng, selalu dapat dipatahkan. Kehebatan senjata Ibu Klei milik Karaeng Lowe Ri Bajeng, terbukti dapat meluluhlantakkan pasukan-pasukannya. Dalam keadaan sedih dan putus asa, Boto Lempangan Sang Peramal terkenal, datang ke hadapan Raja Gowa. Dia lalu memberitahu Raja Gowa, bahwa selama senjata Ibu Klei masih di tangan Karaeng Lowe Ri Bajeng, sampai kapanpun Raja Gowa tidak akan bisa menaklukkannya. Maka diaturlah sebuah siasat, di mana Boto Lempangan akan berpura-pura menjadi buronan Raja Gowa, dan berangkat ke Bajeng untuk meminta perlindungan dari Karaeng Lowe Ri Bajeng. Di hadapan Karaeng Lowe Ri Bajeng, Boto Lempangan menjelaskan bahwa dirinya melarikan diri dari kerajaan Gowa, karena Raja Gowa hendak membunuhnya, dengan tuduhan telah berani menggoda putri Raja Gowa. Karaeng Lowe Ri Bajeng yang tidak menyadari siasat busuk ini pun percaya, dan mengizinkan Boto Lempangan untuk tinggal di Bajeng. Tetapi, setelah sekian lama di Bajeng, Boto Lempangan ternyata gagal untuk mendapatkan Ibu Klei, hingga kemudian dia kembali ke Gowa. Kegagalan Boto Lempangan mendapatkan senjata pusaka Ibu Klei, membuat Raja Gowa menjadi sedih, dan semakin berputus asa. Segala cara dan siasat, untuk dapat mengalahkan Bajeng, telah dilakukannya. Tetapi usaha-usahanya tersebut, selalu mengalami kegagalan. Dalam keadaan seperti itu, Karaeng Galesong tiba-tiba datang menghadap Raja Gowa, dia kemudian menawarkan sebuah siasat. Maka diaturlah sebuah siasat, di mana seolah-olah Raja Gowa menyerang Galesong. Dan Karaeng Galesong, akan berpura-pura meminta bantuan Karaeng Lowe Ri Bajeng, untuk membantunya mengusir pasukan kerajaan Gowa,
yang telah menguasai negerinya. Siasat pun dijalankan, di mana Karaeng Galesong kemudian mengundang Karaeng Loweri Bajeng, untuk menghadiri sebuah pesta yang meriah, di daerah Talak Mangape. Namun, sebelum berangkat ke tempat tersebut, Karaeng Galesong memerintahkan orang-orangnya, untuk mengumpulkan kayu dan daun kering dalam jumlah yang besar, yaitu setinggi rumahnya. Dan memerintahkan orang-orangnya untuk membakar semuanya, pada saat pesta telah berlangsung di Talak Mangape. Akhirnya pada saat pesta berlangsung, sesuai yang telah direncanakan, tumpukan kayu yang telah dikumpulkan, kemudian dibakar oleh orang-orang Galesong. Kobaran api pun melambung tinggi ke udara, hingga terlihat jelas hingga ke Talak Mangape, tempat pesta berlangsung. Melihat keadaan itu, Karaeng Galesong kemudian berpura-pura meratap. "Wahai Tuan, lihatlah ke sana. Orang-orang Gowa telah membakar habis negeriku. Tolonglah saya dengan meminjamkan Ibu Kle, agar saya dapat mengusir mereka dari negeriku." Karaeng Loweri Bajeng menyanggupi untuk meminjamkan Ibu Kle, tetapi dengan syarat harus bersumpah, untuk segera mengembalikannya. Bila nanti Karaeng Galesong tidak menepati janji, maka akan dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Tidak akan memperoleh keturunan, bagai pepohonan tanpa cabang dan pucuk. Hidupnya akan melarat, hingga pakaian yang dipakai, akan berlubang-lubang bagaikan sebuah jaring. Karaeng Galesong tidak memperdulikan lagi dampak dari sumpah ini, dia segera berangkat ke Gowa, untuk membawakan Ibu Kle ke hadapan Raja Gowa. Mengetahui bahwa dirinya telah diperdaya oleh Karaeng Galesong, Karaeng Loweri Bajeng merasa marah dan malu. Dia lalu memanggil 4 orang galarangnya untuk menghadap, yaitu Galarang Bajeng, Balok, Burakne dan Mata Alo. Di hadapan mereka, Karaeng Loweri Bajeng berkata, "Berangkatlah ke Gowa untuk memperhambakan diri di sana. Karena kalian harus mengikuti, dimanapun Ibu Kle berada." Karaeng Loweri Bajeng kemudian mengambil ikan pinggangnya yang bernama Jule-Juleya, dan sebuah tombak yang bernama Tamang Nyala, lalu memberikannya ke Galarang Bajeng. "Ambillah benda-benda ini, dan jadikan sebagai pengganti diriku." Setelah berkata demikian, Karaeng Loweri Bajeng, disertai istri dan putrinya, pergi entah kemana.